Halo sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nana Triana di podcast Napak Tilas. Ruang bincang santai namun syarat makna, tempat kita menyusuri jejak-jejak sejarah, budaya dan kearifan lokal Nusantara yang kian langka namun tidak lekang oleh waktu. Dalam suasana lebaran yang penuh berkah ini, kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang sebuah tradisi yang kental di tengah masyarakat kita, yaitu sawalan. Tradisi ini bukan hanya soal kumpul-kumpul, tapi juga tentang menyambung silaturahmi, mengenang leluhur, dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya. Pada episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang tradisi sawalan ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama tokoh yang paham betul tentang makna dan ruh sawalan itu sendiri, yaitu Mas Nang dari Pokdariut. Halo Mas Nang, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Maaf lahir batin juga ya Mas. Sambi. Kita masih di suasana lebaran nih, rekan-rekan semua ya. Napak Tilas pun mohon maaf lahir batin jika selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa Napak Tilas ya. Mas, boleh diceritakan nih ke sahabat Napak Tilas, apa itu tradisi sawalan? Dan apa makna utama di baliknya itu, Mas? Ya, tradisi sawalan ini setelah kita melaksanakan ibadah wajib puasa ya, sampai dengan 30 hari lamanya kita beribadah, mensucikan diri, baru lebaran, bermaaf-maafan, mengeluarkan zakat, lalu disambung lagi puasa Nyawal. Oh, oke. Dari mulai tanggal 2 sampai 7. Nah, hari ini yang ketujuhnya itu diadakan tradisi yang namanya Grebeg Sawal. Grebeg Sawal itu dilaksanakan tanggal 7 Sawal setelah berbuka melaksanakan puasa lagi, terus kita ziarah kubur ke makam leluhur. Ya, maknanya untuk menyambung silaturahmi dan mendoakan leluhur. Kita di situ sebagai ajang silaturahmi, berdoa, mendoakan, dan di tempat-tempat lain selain di makam para leluhur juga tradisi tersebut di masyarakat juga itu mengadakan atau disebutnya lebaran ketupat. Oh iya. Itu di pesantren-pesantren, di masyarakat masyarakat adat, masak-masak, kita melaksanakan doa selamatan, itu dilaksanakan di tradisi sawalan. Itu dari menggunakan kata sawalan karena dilaksanakan di bulan Sawal atau Riyadin. Riyadin itu hari besar, din itu agama, hari besar agama, seperti itu Kang Nana. Oke, jadi tradisi sawalan itu sendiri dari mana itu Mas asalnya? Ya, asalnya untuk berpusatnya ya di Kesultanan Cirebon itu dilaksanakan. Oke, berarti itu dari Cirebon. Turun temurun ya yang membumikan. Karena Cirebon ini sebagai pusat syiar. Di situ tokoh sentralnya kan ada Kanjeng Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, terus Sedatul Kafi dan yang lainnya. Jadi bukan hanya sultan dan keluarga besar saja, masyarakat juga ikut. Tapi ikut juga mengadakan ikut itu untuk berdoa, tapi yang naik ke atas hanya keluarga sultan dan keluarga kesultanan, yang masyarakat yang lain itu dibawa di pintu pasujudan karena seperti itu dimulainya. Karena ya titik sentral daripada dimulai acara Grebeg Sawal itu ya, Grebeg itu jarah besar lah istilahnya itu dari Kesultanan Cirebon. Ya tentunya Kesultanan Cirebon kan punya pengaruh budaya, tradisi ke wilayah-wilayahnya. Yang tidak mengikuti acara di Gunung Jati ya mengadakan acara di Karuhunya sendiri, seanak cucu ziarah, terus mengadakan tawasul dan syukuran, ada yang bagi-bagi berkat, terus makan sebagai ungkapan tanda bersyukur kita diberikan anugerah hidup, rezeki, dan kesempatan untuk melaksanakan hal seperti itu, silaturahmi seperti itu. Oke, jadi tradisi sawalan itu di kota lain ada? Ada. Jadi
bisa kita tarik kesimpulan dari mulai penyebaran agama Islam era leluhur kita Wali Songo itu bersepakat untuk melaksanakan itu. Satu, untuk mengenang, menghormati leluhurnya, ziarah, mendoakan, dan kumpul dengan keluarga besarnya. Karena itu. Tapi yang membedakan antara sawalan di Cirebon dengan di daerah lainnya itu adalah salah satunya adalah gerebek sawal. Untuk acara di keratonnya namanya gerebek sawal karena langsung ke pusat. Oke, langsung ke Sunan Gunung Jati. Ya, kalau yang lain kan ziarah sawalan. Ziarah, karena istilah gerebek ini secara pakem ini yang dipakai oleh Kesultanan itu. Nah, gerebek sawal itu sendiri kan endingnya adalah di makam Sunan Gunung Jati. Ya. Itu untuk melalui proses-proses itu kan ada beberapa tahapan ya. Ya. Artinya kan ada mungkin acara ini. Nah, sebelum acara puncak yaitu berziarah ke makam Sunan Gunung Jati itu biasanya ada acara apa lagi, Mas? Biasanya kumpul di keraton, kumpul sowan ya, terus sama-sama berangkat, naik ke Kanjeng Sunan, terus bertawasul ke sultan-sultan yang lain sampai ke bawah, sampai ke orang tuanya. Jadi tahapannya dari atas dulu? Iya, dari atas dulu. Dari Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, semua ke bawah, ke para sultan, terus sampai ke orang tua yang dimakamkan di situ. Itu. Jadi itu tata cara yang dilaksanakan turun-temurun acara gerebek sawal Kesultanan. Kalau untuk yang keluarga-keluarga besar yang lainnya ya di tokoh utamanya, seperti ada di daerah ini juga, di daerah Tengah Tani ini 7 Syawal itu ada tradisi ziarah sawalan di makam ulama, yaitu Mbah Buyut Muji. Itu duriahnya Mbah Buyut Muji itu kumpul semua di sana, mengadakan tawasul, mengadakan ziarah dan silaturahmi. Dan di tempat lain juga seperti itu. Jadi kepalanya atau leadernya di Gunung Jati. Ya. Di bawahnya pun ada kegiatan sawalan. Ada. Yang lokal-lokal lah ya. Ya, yang lokal, yang di luar dari Gunung Jati yang diadakan oleh Kesultanan ya, itu jadi sebagai patokan seperti itu. Seperti Maulid misalnya, ini Panjang Jimat kan di Kesultanan. Ya. Yang lainnya setelah itu yang lainnya. Itu. Puncak acara ada tradisi berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Selain tradisi tersebut, ada nggak sih pesta-pesta yang ngikutin gitu, misalnya pesta kuliner masyarakat setempat? Ya, habis ziarah ke situ semuanya sudah dijarahi, ya ada di pesanggerahan untuk makan bareng. Ada makan bareng? Ada, dan Sultan mengadakan sedekah, bagi-bagi ke masyarakat. Ceritanya yang makan bareng zaman sekarang yang pakai daun itu sebenarnya dulu udah ada ya? Ada. Makan bareng ya? Ya, ada. Jadi setelah ziarah kan dari mulai pagi sampai siang kan, jadi tentunya ada jeda waktu untuk istirahat, untuk minum, untuk makan, terus ada curak. Curak itu memberikan sedekah. Tawur lah ya. Tawur, nanti pengurus-pengurus kasih sedekah, seperti itu. Jadi tradisi itu turun-temurun ya, tentunya dilaksanakannya dari mulai generasi-generasi awal yang sekarang sudah mengakar, seperti itu. Jadi baik di Gunung Jati dan di tempat lain yang ada korelasinya. Korelasi. Dan itu makam di situ banyak? Banyak. Ada berapa gitu? Ya, dari mulai Sunan Gunung Jati ke bawah, ke Sultan-Sultan Cirebon sampai ke orang tuanya tentunya. Seperti itu yang dilaksanakan itu. Untuk gerebek sawal di pusat di Gunung Jati. Kalau di luar Gunung Jati ya ke tokoh utamanya, leluhur yang awal. Lokal lah ya? Iya, leluhur yang awal, baru nyekar ke leluhur-leluhur yang lain. Karena saya sendiri juga secara pribadi pernah mengikuti acara di Kesultanan, baik pun acara yang di luar Kesultanan tapi masih bagian dari keluarga besar kita. Nah, gerebek sawalan ya, tadi kan Mas Nang sampaikan bahwa tidak semua orang itu bisa langsung ke Gunung Jati. Ya. Itu ada syarat-syarat tertentu? Ya, syaratnya untuk pakem ya, itu menggunakan pakaian adat dan harus zuriya itu keturunan. Di situ juga ada petugasnya yang jaga di pintu. Gitu. Jadi kalau yang tidak pakai baju adat tidak bisa menunjukkan bahwa ini adalah bagian keluarga, itu nggak bisa masuk, dalam arti untuk ketertiban supaya
Untuk saat ini kan keturunan banyak, kalau ngumpul semua numpuk di sana bisa terjadi ketidaktertiban dan bisa bisa terjadi kerusakannya barangkali ada yang nyenggol nisan kuno dan lain sebagainya, seperti itu, huci, gentong, seperti itu, karena jadi membuat aturan seperti itu. Jadi selektif lah ya. Selektif seperti itu. Kalau acara gerbek sawal itu ada. Untuk menghindari penyusup juga ya? Iya, ada petugasnya, penumpang gelap. Nah, menurut Mas Nang, tradisi sawalan ini masih relevan gak di kalangan generasi muda? Kan kalau anak muda sekarang kan kayaknya udah a priori ya terhadap tradisi-tradisi yang mungkin dibilang kolot, kuno dan lain sebagainya. Seharusnya masih relevan dan harus mengikuti, manut, supaya ada penerus-penerus. Kita tinggal nerusin kok yang babat pertamanya itu leluhur kita. Kenapa kita tidak meneruskan? Jadi kita juga menekankan ya pada generasi-generasi penerus tuh, terus karena yang namanya jarak kan bukan hal yang tidak baik, hal yang baik mendoakan dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Tentunya kita nanti bisa ketemu dengan sepupu kita, dengan uwah kita, dengan akik kita, dan dengan semuanya seperti itu. Jadi sayang kalau tidak diteruskan. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Nyambung rasa kepada saudara dan nyambung doa seperti itu. Rasa doa ya. Iya, rasa dan doa seperti itu. Ada nggak tantangan kedepannya nih Mas terkait dengan tradisi sawalan? Apakah akan menjadi continue hidup atau mungkin akan hilang? Insya Allah continue hidup, karena animo masyarakat ini sampai sekarang alhamdulillah. Yang namanya sawalan itu ribuan orang, Kliwonan saja sudah ribuan orang itu. Jadi insya Allah continue, karena dari orang tua kepada anaknya menyampaikan, harus ada yang meneruskan, walaupun tidak semua anaknya meneruskan, tapi ada yang nanti meneruskan seperti itu karena. Jadi insya Allah continue selama masih ada kesadaran bagi generasi penerusnya untuk meneruskan, merawat budaya tradisi tersebut seperti itu. Tradisi atau momen sawalan yang Mas Nang masih berbekas sampai saat ini tahun berapa dan apa yang membuat momen itu sampai terkenang? Ya terkenang waktu mengikuti tentunya acara gerbek sawal di Astana Gunung Jati ya. Kita bisa bersama Gusti Sultan dan keluarga besar berziarah ke leluhur sampai ke orang tua sendiri. Jadi dengan adanya beliau lahirlah kita sebagai renungan diri. Allah memberikan anugerah ini, kita diberikan hidup melalui perantara proses dari beliau-beliau. Terus bisa bertemu dengan keluarga besar kan, untuk yang di pusatnya. Terus acara yang di daerah, saya juga pernah mengikuti acara ziarah sawalan di makam Babuyut Muji. Ya saya ketemu dengan saudara-saudara dan ketemu dengan ulama. Karena dari beliau ini ada yang menurunkan ulama besar di Kabupaten Cirebon yang bisa silaturahmi lah. Minimalnya kita nyambung silaturahmi itu untuk menyambung doa juga, karena ada di situ ulamanya, ada tokohnya itu yang membekas seperti itu sampai sekarang. Jadi banyak sekali manfaat yang Mas Nang peroleh ya dengan tradisi sawalan itu ya. Iya, karena kan kita terdiri dari jasmani dan rohani. Ya kerohaniannya dapat, ya tadilah dengan doa bersama. Jasmaninya kita bisa silaturahmi dengan beliau-beliau, saudara kita, dengan masyarakat, dengan semuanya. Seperti itu. Ada nggak Mas perbedaan antara tradisi sawalan Mas Nang pertama kali ikuti dengan sekarang? Beda. Waktu saya pertama ikuti ya dengan kakek saya almarhum. Waktu saya umur belasan tahun, ikut kakek dengan cucu-cucunya yang laki-laki ke sana dan memberi pesan. Seperti ini nih yang namanya sawalan. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, berlebaran, keluar zakat, memaafkan, puasa lagi, terus sawalan. Kita dalam keadaan suci. Mudah-mudahan doa kita ini
akan diterima oleh Allah sebagai golongan tadi anak-anak yang soleh. Bedanya itu kalau gerbek sawal itu, kalau jarah lainnya tidak ada proses itu. Itu kan dulu ya Mas Nang dengan kakek Mas Nang ketika usia Mas Nang belasan tahun. Iya. Kalau sekarang nih, apa yang membedakan dengan dulu Mas Nang? Ya, membedakannya kalau dulu kan bisa dikatakan baru dan sesepuhnya masih banyak. Masih lengkap lah ya. Pembimbing-pembimbing kita. Ya sekarang grade-nya itu banyak ya paman, banyak uwa, grade kakek buyut ke atas sudah jarang ditemui lah grade untuk keluarga besar kita gitu ya. Paling banyakannya pernah keponakan, pernah cucu ponakan, banyaknya. Jadi kita perbedaannya itu karena kalau dulu mah ada orang tua tuh enak, kalau orang tua udah di depan tuh ya kita hikmat lah diem. Dan fokusnya kalau nanya ke atas kamu harus hikmat, harus tenang, jangan ngerasa gerusuk, jangan membawa benda-benda yang ada di dalam, kecuali kalau kamu haus minum air boleh. Kayak saya amanat itu. Dan alhamdulillah dicontohkan di tempat-tempat lain juga. Ya selain di Gunung Jati ya saya ke situ ya setelah ikut doa ya kali ya minum, walaupun nanti ada suguhan yang makan bareng untuk menghormati apa yang telah disajikan gitu ya, seperti itu. Perbedaannya hanya itu kok. Itu hanya itu perbedaannya. Jadi dulu itu lebih ke dalam ya? Ya, karena pengalaman yang baru. Pengalaman baru kan? Pengalaman baru. Esensinya dapat. Dapat. Kalau sekarang lebih ke seremoninya. Esensinya dapat juga. Esensinya dapat karena sudah tertanam, terpondasi dari kecil. Kayaknya kan ada perbedaan, yang mana mengikuti dari kecil dan baru mengikuti. Kalau yang baru itu kan bisa dikatakan jam terbangnya ini kan belum banyak. Kalau yang lama tentunya seperti ini tata caranya, mau masuk ke sana harus begini, harus begitu. Bukan berarti orang yang saat ini ke sana tidak dapat insensi, tapi ya banyak ada yang dapat, ada yang punten ya hanya seremonial, hanya untuk nih saya nih siapa. Seperti itu. Unjuk gigi. Terakhir Mas, buat anak muda terkait dengan tradisi sawalan Mas. Ya pesannya supaya kepada anak-anak muda tradisi gerbek sawal ini bagus untuk dilaksanakan, minimalnya setelah Idul Fitri kita sambung lagi berpuasa, habis itu kita mengadakan ziarah dan silaturahmi ke kerabat-kerabat kita, kalau masih ada sesepuh ya ke sesepuh, ke guru-guru kita untuk silaturahmi, mohon doa, walaupun halal bihalal sebagai ya rangka halal bihalal juga lah, selain untuk ziarah itu. Jadi secara spiritual dapat, secara ini juga dapat secara jasmaniah gitu ya, untuk bersilaturahmi. Jadi jangan putuskan untuk silaturahmi, ya minimalnya ada perwakilan lah dari setiap rukun keluarga, karena saat ini kondisinya ada yang sibuk bekerja, ada yang mudik harus pulang. Paling tidak ini dalam satu keluarga besar ini ada yang perwakilan untuk mengikuti acara tersebut supaya silaturahminya tersambung antara keluarga A, keluarga B, keluarga C sampai rumpun yang lainnya, seperti itu kan. Pesannya itu ya, tradisi gerbek sawal itu bagus, dan tradisi ziarah sawalan, gerbek sawal untuk di Gunung Jati keraton yang mengadakan, ziarah sawalan ya untuk kita masyarakat semuanya ini melaksanakan ke makam leluhur kita masing-masing. Jangan sampai makam waliullah sudah ziarahi, makam leluhur kita nggak dijarahi, ya itu yang bingung nantinya, nggak dapat. Kacang lupakan kulitnya. Iya. Jadi dari orang tua sendiri, mendoakan orang tua sendiri belum udah kesana-sana, seperti itu. Baiklah sahabat Baktilas, demikian obrolan kita bareng Mas Nang tentang tradisi sawalan. Terima kasih Mas Nang atas obrolan hari ini, sungguh memberi makna bagi kita semua tentang sawalan, bukan hanya sebagai tradisi tahunan tapi juga sebagai jembatan lintas generasi. Semoga tradisi ini terus hidup, dirawat dan diwariskan dengan cinta oleh generasi ke generasi. Sahabat Baktilas, tetap semangat menjelajah budaya, merawat jejak leluhur. Saya Nona Tariana pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Kita lanjutkan perjalanan ini menapak tilas warisan merawat peradaban. Sampai jumpa, salam budaya.